Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alfianus Seda dari kelas 3A2 Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan membacakan hasil kerja UAS mata kuliah Teori Pembangunan. Nomor 1. Jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakang ke masyarakatan modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pra-modern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur, sosial, politik, dan budaya. Yang berikut, teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga dan juga keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibatnya saja. Berikut teori pasca ketergantungan, yaitu adanya kelemahan-kelemahan dari ketergantungan sehingga teori ini memberi perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Yang berikut, teori pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi yang akan datang. Yang berikut, teori pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki banyak pilihan khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dan bentuk melalui 3 dimensi dasar. Nomor 2. Berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19. Beberapa bidang berikut. Yang pertama, A. Pembangunan di bidang ekonomi. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang ekonomi setelah pandemi COVID-19, kita melihat bahwa perubahan di saat pandemi dan setelah pandemi sudah mulai normal. Contohnya, sebelum pandemi masyarakat belum terlalu aktif untuk ke pasar. Sekarang setelah pandemi masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas di pasar. Berikut, harga barang sudah mulai normal setelah pandemi. B. Pembangunan di bidang politik. Menurut pendapat saya, pembangunan di bidang politik setelah pandemi COVID-19 sudah diadakan kembali pilkada yang tertunda pada masa pandemi COVID-19. Contohnya pilkada yang diadakan di Bejawa dan Manggarai. C. Pembangunan di bidang sosial, yaitu adanya aktivitas sosial sudah mulai normal, akan tetapi kita tetap mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, diadakan kembali pertemuan rutinitas kelompok dalam masyarakat. D. Pembangunan di bidang pendidikan, yaitu kegiatan belajar mengajar sudah mulai normal, walaupun kegiatan belajar mengajar dilakukan secara shift atau bergantian. Berikut E. Pembangunan di bidang keagamaan. Kita melihat bahwa tempat ibadah sudah mulai buka dengan normal sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Contohnya agama Katolik. Untuk agama Katolik, hari Minggu sudah melakukan ibadah dengan normal dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Berikut F. Pembangunan di bidang lingkungan. Kita melihat bahwa di lingkungan sudah kembali aktif dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Setelah pandemi COVID-19, di lingkungan sudah saling berkunjung dan juga bersalaman. Nomor 3.
Desa Wirajaya memiliki jarak sejauh 90 km perjalanan ke kota Ende. Di desa ini masyarakat tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan air bersih, sehingga jika ada orang yang sakit tidak sempat tertolong karena kurang pengetahuan dan fasilitas seperti WC. Banyak anak-anak terserang sakit perut. Perekonomian masyarakat juga kurang baik. Kebanyakan masyarakat hanya mengandalkan kebutuhan hidup dengan berkebun ubi, kayu, dan beberapa jenis sayur, dikarenakan sulitnya air. Di daerah ini sebenarnya memiliki banyak potensi dan potensi kelapa yang bisa dibuat sebagai bahan bangunan sederhana. Soal 1. Bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma People Centered Development, yaitu di mana masyarakat menjadi aktor pembangunan agar adanya suatu keharmonisan dalam lingkungan, dan juga masyarakat harus menghindari dengan adanya dukungan dari pemerintah. 2. Bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi masalah pembangunan di atas? Menurut saya, negara atau pemerintahan harus mengambil keputusan kepada masyarakat, yaitu negara memberikan bantuan melalui dana desa. Dari dana desa tersebut disalurkan ke masyarakat yang sangat membutuhkannya. Misalnya, bantu pembangunan perumahan, membuat MCK, pembangunan bak untuk penampungan air. Yang berikut memberikan bantuan masyarakat beberapa sembako. Jadi baik, itu saja dari hasil ujian saya. Terima kasih.